Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu harapan dan keinginan seseorang adalah berumah tangga, terutama bagi remaja-remaja yang sudah cukup usia, tentu sangat ingin berumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur urusan bagaimana hamba-hambanya menikah dan berumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan bagaimana setiap muslim menikah. Di dalam Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, ada 3 peristiwa yang Allah jelaskan kepada kita tentang mitsaqan ghalidha. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan perjanjian dengan para nabi dan rasul, dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Allah sebutkan itu dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sumpah setia Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut Bukit Tursina dari bumi, Allah membuatnya melayang-layang di atas kepala Bani Israel. Allah sebutkan perjanjian itu dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akad nikah, Allah katakan itu adalah mitsaqan ghalidha. Lalu apa makna dari 3 peristiwa ini yang Allah sebutkan dengan kalimat mitsaqan ghalidha dalam kaitannya dengan urusan akad nikah? Maka penting untuk kita fahami bagi yang akan menikah bahwa sesungguhnya akad nikah Anda adalah akad yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akad nikah Anda yang Allah sebutkan dengan mitsaqan ghalidha itu hampir sama mulianya dengan perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul. Sesungguhnya akad nikah yang akan Anda lakukan sama dahsyatnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sumpah setia Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut Bukit Tursina, Allah letakkan di atas kepala Bani Israel. Maka bayangkanlah ketika Anda akan melakukan akad nikah, di atas kepala Anda ada gunung yang besar yang Allah letakkan di atas kepala kita sebagai sebuah peringatan bahwa seandainya kita melanggar janji di dalam akad nikah, bayangkan ketika Allah melepaskan gunung itu jatuh menimpa kita, mati dan hancur berkeping-keping tubuh kita. Sebuah peringatan keras kepada kita ketika kita akan menikah, bahwa akad nikah adalah perjanjian yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akad nikah adalah perjanjian suci dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika Anda, wahai solihin solihat yang akan menikah,
sadarilah bahwa sesungguhnya akad nikah Anda pertanggungjawabannya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad nikah Anda mungkin dihadiri oleh keluarga Anda, teman-teman Anda, saudara Anda, orang tua atau mertua Anda. Tetapi jauh lebih penting sesungguhnya akad nikah itu dicatat oleh malaikat, disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya perjanjian akad nikah kita itu nanti akan ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Seorang suami ketika menikah, ingatlah apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang seorang pemimpin. Beliau SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinanmu itu. Jadi seorang laki-laki ketika dia menikah, dia sesungguhnya mengambil dirinya sebagai seorang pemimpin, dan kepemimpinan di dalam rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seorang wanita ketika dia sudah siap untuk menikah, maka dia juga ada perjanjian untuk menjadi seorang istri yang baik di dalam rumah tangganya. Dan dia punya kewajiban yang harus dia lakukan. Dia punya tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Dan amanah berumah tangga bagi seorang wanita bukan hanya soal tanggung jawab kepada suami, tetapi tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang ketika mau menikah, dia menyadari bahwa tanggung jawab itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, maka yakin dia akan melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Karena dia tahu ketika nanti di akhirat dia tidak mungkin berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau ini hanya urusan dunia, seseorang kalau melakukan kesalahan di dunia, ingin selamat di dunia, dia bisa bohong. Tapi di akhirat tidak mungkin bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang melakukan kesalahan di dunia dan dia ingin selamat, dia tidak bisa lagi bohong, dia bisa lari sejauh-jauhnya. Tetapi mustahil di akhirat kita lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita menyadari dengan sepenuh hati, seyakin-yakinnya bahwa kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri. Dan terutama ketika akan melaksanakan akad nikah, dia menyadari bahwa akad nikahnya itu adalah akad nikah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi Anda yang akan menikah, camkanlah baik-baik pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan baik-baik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi solihin solihat, mukminin mukminat yang sudah menikah, marilah kita menjalankan kewajiban kita di dalam berumah tangga. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi suami yang saleh,
Allah bimbing kita menjadi istri yang salihah. Allah mudahkan kita menjadi orang tua yang terbaik buat keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang berbahagia di dunia, berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rumus penting orang berumah tangga, sehidup sesurga, bersama di dunia, bersama di surga. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.